Closed doors, I'm a fool for your love. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Rizky di Ngopi Bareng Alumni. Dan acara ini dipersembahkan oleh Volusi, Forum Alumni Interstudi. Dan kali ini saya sudah kedatangan salah satu alumni kita, Public Relation 2014, yang namanya adalah Bimo Eka Saputra. Wih. Halo Bimo. Halo Pak Rizky. Sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Rizky Terima sehat, kasih Bimo udah bisa hadir nih Ya. di Ngopi Bareng Alumni kali ini, Bim. Yes, thank nah, you, Pak ini Rizky. memang kita buat dari Volusi dan juga kemahasiswaan itu untuk bagaimana terus menjalin komunikasi nih sama alumni. Oke. Nah, salah satunya dengan program Ngopi Bareng Alumni ini. Oke. Nah, Bimo ini sedikit cerita teman-teman bahwa Bimo ini adalah mahasiswa Stikom Interstudi angkatan 2014 Public Relation tadi yang sudah saya bilang sebutkan, dan Bimo lahir di Jakarta 4 Oktober 1995. Betul. Betul ya? Oke. Nah, Bim, sebelum kita bahas hal yang Bimo lakukan saat ini nih. Nah, kita ingin nostalgia sedikit nih di Stikom Interstudi. Nah, tahu Interstudi dari mana, Bim? Interstudi waktu itu saya taunya itu dari sebenarnya kan sering lewat sini ya. Yep. Rumah tuh dulu di Cipete kan. Nah, terus sebenarnya saya tuh dulunya pernah kuliah juga Pak di tempat lain. Sebut saja kampusnya namanya itulah di daerah Jakarta Barat. Itulah gitu ya. Cuman karena pada waktu itu jurusannya tidak sesuai dengan saya gitulah ya. Akhirnya saya mutusin buat pindah. Udah akhirnya cari kampus yang dekat rumah. Yep. Waktu itu ya Interstudi kan. Ya udah akhirnya dari situ daftarlah Interstudi, ada tesnya juga. Yep. Alhamdulillah masuk. Terus habis itu ya udah kita jalanin kuliah. Nah, kenapa jadi PR juga ngambilnya? Karena saya waktu itu kayak cuman sekedar kayak komunikasi itu umum kan, gitu loh. Ya nggak sih? Belajar komunikasi itu umum banget gitu loh. Ya jadi saya pengen memperdalam lagi. Saya lihat juga mata kuliahnya juga menunjang gitu ya. Nanti entah mau berkarir jadi profesional kayak atau mau jadi entrepreneur gitu ya. Itu bisa masuk semua gitu loh. Jadi Interstudi bisa benar-benar nge-grab untuk kebutuhan komunikasi gitu ya di industri pekerjaan gitu sih Pak. Oke. Nah, tadi Bimo sudah bilang bahwa memang kenapa Interstudi terus memilih Stikom dan juga Public Relation. Nah, tempat favorit selama kuliah di Stikom Interstudi di mana nih? Tempat favorit pasti belakang, Oke. Pak Acep. Saya nggak tahu Pak Acep. Pak Acep siapa yang nggak tahu gitu kan. Terus juga ayam gondrong. Situlah biasa lah kita makan-makan di situ. Terus sama ya biasa main basket sama anak-anak gitu di gardu. Kayak gitu sih Pak. Itu udah pasti alumni. Tempat favorit anak-anak mungkin semua kalau di situ Anak-anak, ya. iya. Oke. Nah, berikutnya saya ingin tahu nih Bim. Selama berkuliah lebih kurang 4 tahun lebih gitu ya. Bimo 2014 selesai 2019. Nah, kira-kira mata kuliah yang paling Bimo ingat sampai sekarang apa? Yang paling berkesan gitu? Mata kuliah yang paling inget dan berkesan mungkin green marketing ya Pak. Sebenarnya banyak sih gitu loh. Cuman green marketing waktu itu saya belajar sama Pak Dodo. Wow. Legend. Siapa yang nggak tahu Pak Dodo gitu loh. Ya nggak? Green marketing karena gini Pak. Saya tuh pada akhirnya tahu kenapa green product tuh mahal. Wah. Yeah. Bener nggak? Karena adding value-nya banyak banget gitu. Adding value dari yang tangible sampai intangible tuh ada gitu loh. Ya nggak sih? Manfaatnya tuh ada gitu loh. Sama dasar-dasar pemasaran juga ya. Gitu ya, dasar-dasar pemasaran. Dasar-dasar pemasaran tuh siapa ya? Pak Dodo juga kayaknya. Siapa? Saya lupa deh pokoknya. Iya. Dasar-dasar pemasaran. Oke. Iya, dasar-dasar pemasaran Pak Dodo ya. Saya Pak Dodo juga ya. Green marketing, dasar-dasar pemasaran, terus apa lagi ya? Komunikasi organisasi. Oh. Ya inilah dasarnya. komunikasi kenal di situ ya. Maksudnya tahu saling kenal kita di situ ya. Betul. IMC juga saya suka Pak. IMC kan Pak Alex waktu itu. Kalau Pak Rizky kan komunikasi organisasi itu penting karena kita tuh harus benar-benar komunikasi dengan atasan bawahan dalam satu organisasi gitu ya, itu benar-benar harus clear gitu, gimana pesan-pesan harus disampaikan dengan jelas.
kayak gitu. Saya inget upward downward. Downward diagonal communication. Yes, bener. Jadi antar divisi ya Antar kan? divisi kayak gitu. Luar biasa. Kayak Nah, gitu sih, Pak. Bim, lagi nih, gue pengen tahu Bimo itu kan pasti punya temen nih yang kira-kira satu frekuensi atau ibarat kata orang satu circle gitu. Satu circle ya. Nah, zaman kuliah itu siapa sih teman-temannya, boleh disebut nggak Bim? Kira-kira yang benar-benar membantu Bimo tuh ke arah yang memang bener nih, arah on the track lah kuliahnya, atau mungkin kasih banyak Bimo inspirasi nih, selama kuliah. Oke. Kalau on the track temen ya. Kalau temen sebenarnya nggak on the track juga sih Pak. Kita ada lah bandel-bandelnya. Ya nggak mungkin lah kita nggak bandel-bandel tuh nggak ada gitu kan. Cuman maksudnya yang memang sama-sama spiritnya tuh memang ya sejelek-jeleknya kita gitu ya. Itu ya Raja lah pasti. Ada teman saya Raja namanya Alriandi. Nanti kita undang Mas. Iya, ya Raja itu kita bener-bener apa ya? Ya ketemu pada waktu itu juga, awal ketemu juga di kelas Pak, gitu lah ya nggak, yang memang kayak kita ada kebetulan ada satu kesukaan yang sama, musik pada waktu itu, gitu kan, jadi ngobrol-ngobrol sampai akhirnya ya my brother. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang kita masih nongkrong bareng, cuman akhir-akhir ini lagi sibuk aja sih jadinya. Iya, masing-masing punya kegiatan lah ya? Punya kegiatan, gitu sih Pak. Nah terus Bim, tadi kan sudah tanya mengenai mata kuliah, terus dosen tadi juga ada yang favoritnya Bimo, terus juga ada teman tongkrongan yang satu frekuensi tadi gitu lah ya. Nah terus kalau Bimo selama di Stikom tuh kira-kira ada nggak sih part atau sebuah kenangan gitu ya, sebuah kenangan yang Bimo paling ingat tuh dalam Bimo belajar di Stikom atau di Interstudi itu, pada saat kapan, pada event apa gitu? Pada saat kayaknya sih paling struggle tuh pas waktu skripsian sih Pak. Semuanya sih pasti ngerasain ya waktu skripsian struggle gitu ya. Apalagi dulu kan saya dosen pembimbingnya Pak Alex kan, gitu. Pak Alex yang memang ibaratnya dia bener-bener apa ya, mentoring saya sih gitu juga. Sampai sekarang juga saya masih nganggap dia mentor saya gitu ya, karena saya lihat dari sisi karirnya pun juga makin up terus dia kan gitu. Ya pada waktu itu kan nyamperin Pak Alex yang maksudnya sibuk banget, jadi kita harus ngejarin dia tuh buat apa namanya, buat memang bimbingan gitu ya. Effort ya. Iya, sempet dia keluar negeri sebulan ke Jepang waktu itu kalau nggak salah, saya nungguin kayak gitu-gitulah. Cuman saya inget satu kata Pak Alex gitu ya. Pak Alex sudah nggak di sini ya, by the way ya Pak ya gitu. Satu kata Pak Alex ya, dia bilang ya kamu tuh harus kuat gitu ya. Dalam apa namanya menghadapi dunia luar gitu ya. Sama sebagai anak saya harus tough apapun kondisinya, kata dia kayak gitu. Nah kalau sama juga ada satu kata-kata dia tuh waktu saya udah kelar bimbingan, udah kelar sidang, dia bilang kalau berdoa tuh jangan minta dimudahkan, minta dikuatin. Supaya kuat itu kan ketika lo fondasinya kuat gitu ya badainya kayak gimana pun insya Allah nggak bakal tumbang. Tapi kalau minta dipermudah kan nggak baik, apa-apa semua dipermudah tuh nggak baik, semua harus ada prosesnya, dan itu yang buat kamu kuat kayak gitu. Itu jadi tanaman dari diri saya sih, dimana saya jadinya saya percaya akan proses gitu ya. Proses itu penting gitu loh. Iya. Kayak begitu sih Pak. Benar-benar. Nah, Bim agak keluar sedikit nih dari tadi kan ada bahas mengenai akademik. Nah, ini non akademik nih sih. Non akademik, oke. Nah, ya waktu saat kuliah itu Bimo apa sih kegiatannya selain kuliah nih Bim ya? Atau ikut organisasi hima kah tadi, atau ikut tadi ada bisnis atau apa? Iya. Nah, non akademik sendiri saya kebetulan ikut seleksi hima nggak keterima. Nggak keterima waktu itu. Tahu alasannya kenapa? Nggak tahu lah saya. Tahu. Cuman ya udah lah. Ya? Enggak. Oke. Ya udah. Tahu ya, karena saya mungkin waktu interview jawabnya bercanda-bercanda. Gimana saya nggak tahu deh. Cuman waktu itu saya nggak keterima. Akhirnya cuman kan kita dari situ memang sudah build bisnis kan. Gitu, saya buat bisnis sepatu pada waktu itu Pak. Kita jual sepatu import dari China lah pada waktu itu. Ya lumayan Pak pada waktu itu apa namanya, anak kuliahan udah punya duit sendiri gitu ya. Alhamdulillah banget lah pada waktu itu. Jalan dari saya di kampus yang lama dan di Interstudi nerusin. Ya udah sampai situ apa namanya, kita jalanin bisnis sepatu sampai akhirnya ada bisnis laundry sepatu juga gitu ya. Terus cuma sekarang laundry sepatu udah enggak gitu ya. Terus habis itu ya bisnis setelah sidang wisuda, ngelamar kerja, baru kerja gitu sih paling Pak. Nah, masih non akademik nih atau di luar pembelajaran ini? Pelajaran.
kira-kira nih Bim, cewek mana yang masih terngiang-ngiang di pikiran Bimo? Maksudnya anak-anak yang tersedia, baik itu PR, broadcast, advertising ataupun jurusan yang lain nih. Kira-kira tuh, waduh, nih cewek ini nih ya. Mungkin nggak usah sebut nama aja, mungkin Mawar, Bunga gitu ya. Nah, kenapa gitu loh? Menarik tuh orang nih. Kalau dulu sih ada lah gitu, cuman maksudnya nggak yang buat jadi pacar gitu ya Pak ya, gitu atau kayak Kagum gimana? aja gitu ya. Iya, ada lah, sebut aja namanya anggrek lah. Mawar mainstream ya. Iya, anggrek lah, itu sebut lah. Ya pasti ada ya. Ada, pasti Kalau ada di Pak. kampus tuh ada namanya romansa Ada. di kampus di kuliah tuh pasti ada kan. Pasti ada. Seneng-senengan dia. Pasti gitu ada, ya. pasti Cuman ada. sayangnya mungkin punya orang lah. Punya orang lah, benar. Punya si Anu lah, punya teman kita lah gitu ya. Ya, bisa aja bini orang aja. Kita nggak tahu. Benar-benar. Tapi memang menarik ya kalau namanya di kampus kalau tidak punya kenangan ataupun hal yang tadi dari sisi organisasi, punya bisnis, terus ada tadi hubungannya sama wanita ya, Iya. maksudnya suka-sukaan sama Iya. adik tingkat, kakak Iya. tingkat gitu Iya. itu biasa gitu kan. Nah, terus Bim, pada saat tadi kan struggle-nya atau momen yang paling lu ingat di kampus itu pada saat tadi Skripsi lah, pasti. skripsi, terus juga itu yang menurut lu tuh menempa lu jadi lebih struggle, Tough lah, tough gitu ya. Nah, ngomongin mengenai wisuda nih sedikit nih. Bim. Pada saat wisuda tuh lu tahun 2019 juga apa setelahnya? Wisuda 2019. 19 juga ya? 19. Nah, November gitu ya. Nah, momen saat wisuda itu tuh apa yang paling lu ingat? Momen pada saat lu wisuda? Wisuda waktu itu yang saya sadarin kuliah itu ternyata bukan solid-solidan sih. Oke. Gitu. Terus Yang saya sadarin yang bisa nyelamatin diri kita sendiri ya kita sendiri. kita sendiri ya. Gitu loh. Temen pun nggak bisa. Gitu loh. Jadi Kenapa lu berpikir begitu? ya kenapa berpikir kayak begitu? Karena memang itu udah terbukti sama saya Pak gitu loh. Sekarang gini, kuliah itu ibaratnya kan fase sebelum lo masuk ke kehidupan bermasyarakat yang sesungguhnya gitu kan. Ya sekarang dari kuliah aja tuh lo udah bisa, udah harus bisa pintar milih temen. Yep. Gimana temen yang bisa ngasih vibe positif, ngasih spirit supaya lo lulus cepet, itu benar-benar kita pilih banget. Iya. Gitu loh. Jadi kalau kita nggak pinter-pinter ya udah yang ada akan malas-malesan. Ya ibaratnya bisa dibilang apa yang lo tanam itu yang lo tuai. Kalau lo semester satunya sampai semester 2 malas-malesan, IPK lo jeblok gitu ya. Ya udah ke depannya juga nggak akan bener, nggak akan beres. Pasti akan banyak yang ngulang. Iya, Gitu loh. Kayak gitu. Ya itu kan yang kalian tanam di awal. Ya udah, tapi kalau kalian rajin-rajin aja ya insya Allah lulusnya tepat waktu. Iya. 3,5 tahun atau bisa 4 tahun. Jadi nggak ada alasan tadi aktif di bisnis, organisasi segala. Benar. Tapi kalau kita sudah punya goals kita masing-masing, Benar. yang dapat manfaatnya kita sendiri gitu kan. Betul, ya. betul Pak. oke. Betul. Nah, Bimo kan alumni PR 2014 nih. Nah, sekarang Bimo yang saya tahu dari profilnya Bimo tuh mainnya di ekspedisi sekarang kan. Iya. Antar Aja, JNE, sekarang ada di Lion Parcel. Nah, itu bagaimana ceritanya tuh bisa fokus atau jadi arahnya tuh ke ekspedisi begitu, di bisnis ekspedisi. Iya. Boleh Ya, share ke teman-teman. Siap. Nah, sebenarnya kenapa bisa di ekspedisi gini? Dulu dari zamannya saya memang masih bisnis sepatu, itu kan udah bolak-balik ekspedisi kan. Pengiriman dulu kita pakai ekspedisi pasti kan gitu loh. Cuman ekspedisi belum sebanyak sekarang pada waktu itu gitu loh. Jadi yang top of mind pada waktu itu JNE kan. Udah dari situlah kita memang udah terbiasa tahu. Ya biasanya kita sebagai user gitu ya. Cuma sekarang kita ada di dalamnya gitu kan. Ya sebenarnya itu semua berawal dari saya ngelamar kerja habis kelar wisuda itu Pak, gitu kan. Saya di 2019 tuh dapat panggilan interview lah Desember di Antar Aja waktu itu. Waktu itu di operation kan. Terus ya dari situ kita tahu lah proses barang dari dijemput sampai barang nyampe tuh ternyata nggak segampang kita terima gitu aja gitu loh pada saat kurir datang ke rumah gitu loh. Oh ternyata tuh prosesnya panjang ya dan butuh investasi yang besar ya gitu loh. Abis dari situ dari Antar Aja udahlah tuh kita coba opportunity baru lah, lihat opportunity baru keluar. Waktu itu di JNE waktu itu jadi sales. Gitu kan ya dari sales ini juga saya interest banget sih. Saya kebetulan beberapa
beberapa tahun terakhir ini memang lagi memperdalam sales sendiri sih Pak. Gitu. Saya lagi memperdalam sales sendiri. Oh ternyata sales tuh apa ya, bener-bener field yang menarik banget gitu ya. Menarik banget karena sales tuh bener-bener keseharian sebenarnya Pak. Gitu. Ini kita ada sedikit inilah ya, ada sedikit di luar kenapa saya bisa masuk ekspedisi ya. Sales tuh kan kita kerja target ya, gitu. Kita tuh belajar time management pastinya, gitu loh Pak. Yang kedua juga kalau lu males, ya lu nggak akan closing, gitu loh. Itu kan keseharian banget kan, sama kayak ya kalau lu males, ya lu nggak akan dapat kerja, gitu. Misal kita habis lulus kuliah ya, kayak gitu. Makanya ilmunya ilmu keseharian banget kan. Terus juga kita belajar public speaking juga gitu loh, pede ngobrol atau present depan orang gitu loh. Dan menurut saya itu ilmu-ilmu yang penting di era sekarang ya gitu loh. Karena percuma lu punya model bisnis yang bagus, cuman lu nggak bisa presentnya, lu nggak bisa jualan, itu kan percuma kayak gitu kan. Oke, balik lagi tadi ke yang ekspedisi, ya ini sebenarnya juga jalan Allah juga kali ya Pak ya. Makanya kita memang alhamdulillah dapat ekspedisi terus sampai akhirnya di Lion Parcel saya sebagai merchant acquisition kayak gitu. Merchant acquisition sama sales juga, cuman kita ini kan jadi di Lion Parcel itu sekarang punya produk baru namanya bisa belanja, dia kayak marketplace Pak, gitu loh, kayak ada Tokopedia sama Shopee. Nah saya akuisisi tuh beberapa bisnis UMKM kayak seller untuk berjualan di tempat kita, gitu. Dimana ya sekarang kan startup banyak yang memang arahnya tuh ke super app ya, gitu loh. Jadi all in one tuh semua ada di situ. Lu bisa semua, lu mau ngapain ada di situ kan. Nah kita lagi menuju ke sana ya. Iya. Nah kita lagi menuju ke sana. Dan yang saya happy-nya di industri ini gitu ya, kita tuh benar-benar masuk dalam ekosistem digital ekonomi yang sekarang mungkin terbesar kali ya Pak, bisa dibilang gitu. Yang nggak bisa dipungkirin gitu loh. Marketplace-nya berkembang, infrastrukturnya juga berkembang semuanya. Jadinya ya logistik atau ekspedisi ini jadi salah satu memang kedapatan multiplier efeknya lah dari digital ekonomi ini. Dan saya seneng tuh, saya intat sama seller-seller gitu kan, saya ngobrol sama seller-seller sekaligus juga bikin mereka melek sama digital gitu Pak. Gitu. Karena kan yang saya sasar itu bisnis O2O Pak, offline to online. Offline to online. Iya. Jadi kan lumayan lah, bukan lumayan lagi. Menurut saya bagus banget malah perusahaan saya sekarang ini bener-bener bikin pengusaha-pengusaha yang pada offline bikin jadi melek digital. Karena ini udah ke depan udah digital semua Pak. Gitu loh. Kita nggak bisa kalau misalnya masih bertahan dengan model bisnis yang offline atau nunggu bola gitu aja tuh udah nggak bisa gitu loh. Harus ada inovasi dan berubah ke arah digital tadi. Ke arah digital, semuanya akan digital pasti. Nah, mengenai tadi ekspedisi Bim, ini ada sangkut lagi sama kampus nih ya. Betul. Nah, pada saat sekarang lu di sales kan komunikasi kita penting tadi kata lu ya. Penting banget. Nah, itu lu ngerasa di kampus tuh lu dapet itu pada saat lu belajar public speaking atau ini dalam PR tadi itu ngebantu lu banget berarti sekarang ya? Ngebantu banget Pak, ngebantu banget gitu. Apalagi kan kita komunikasi pasti banyak banget present gitu loh. Dari situlah ya awal-awal mungkin berlibet gitu ya ngomongnya, atau mungkin introvert banget gitu ya. Cuman mau nggak mau pasti akan ada keadaan kita harus present atau ibaratnya ngejual diri kita gitu. Ya kayak kita interview lah gitu sama HRD. Kita kan harus promote diri kita dong gitu. Kita kan harus kejual diri kita gitu loh. Oh, gue tuh bisa profit ini gitu loh. Gue tuh ada pengalaman ini kayak gitu. Itu sebenarnya udah jadi sales kita gitu loh ya gak sih? Tapi sales dalam arti kata ngejual diri kita sendiri gitu loh. Dan itu kita bisa beruntung belajar pada saat di Stikom waktu itu. Ya tadi belajar di belajar mengenai clean marketing, belajar mungkin public speaking, professional image dan lain-lain lah. Banyak hal yang nah, professional image juga berkesan. Itu saya lupa tuh. Bu Indah Sukoco. Itu legend juga. Legend di UI juga ya. Dosen saya juga dulu. Iya. Benar. Ya Bu Indah Sukoco tuh ngajarin. Nah, Bu Indah Sukoco juga ngajarin saya time management tuh. Gitu Pak. Jadi kalau kita mau ketemu customer atau calon klien kayak gitu, pasti kan kita udah 1 jam sebelum itu udah sampai tempat. Gitu Pak, dengan keadaan rapih, well prepared gitu ya. Gitu loh. Jadi nggak mukanya nggak kumal. Makanya kita 1 semester kalau professional image itu kan pakai kemeja kan, pakai pantofel kayak gitu. Bener, dan itu penting menurut saya gitu loh. Walaupun sekarang eranya udah startup banget ya, yang lo pakai baju bebas cuman tetap grooming diperhatiin. Gitu loh. Sama time management juga diperhatiin gitu. Time management penting sih Pak. Time management penting banget karena saya ngerasain sendiri ya gitu.
time management penting sama grooming penting juga gitu. Selain skill-skill hard skill yang lain ya gitu. Itu sih Pak. Oke. Bim, dalam hal kita melakukan sebuah kegiatan maupun kuliah terus juga berusaha ataupun sekarang bekerja di tempat dimanapun kita termasuk Bimo di ekspedisi gitu ya. Nah itu kira-kira seberapa besar sih Bim perannya teman, dan tadi kan mungkin teman ya pada saat kita kuliah penting, tapi pada saat ini kita mengamalkan diri kita sendiri kan, kita yang paling penting dulu. Nah kira-kira Bimo itu seberapa besar teman itu membantu Bimo pada saat pekerjaan sekarang untuk entah itu diskusi lah, entah itu jadi buka cakrawala berpikir kita kah, atau memang Bimo ya diskusinya sama pacar kah atau orang tua aja gitu. Sama teman juga sih Pak, gitu. Sama teman penting karena kita kan kerja pada beda industri ya, gitu. Kadang tuh kita juga tahu gitu loh, oh industri finance tuh begini loh, industri asuransi tuh begini loh, gitu loh. Jadi kita tahu gitu ya, atau industri marketplace tuh gini loh, e-commerce tuh gini loh, kayak gitu. Jadi ya kalau dari sisi saya bisa ngasih tahu dari sisi industrinya ekspedisi gitu kan, atau logistik gitu loh. Jadi bener-bener kita dapat informasi yang memang kadang kita bertukar keluh kesah juga ya gitu ya. Pastilah gitu ya kan. Saling inilah ya. Informasi curhat gitu ya. Curhat gitu loh ya, ya kendalanya apa di kantor kayak gitu. Biasanya nongkrong gitu sih saya kalau sama anak-anak gitu ya. Nongkrongnya lagi bukan hanya ngopi-ngopi doang, tapi bukan ngopi-ngopi hal yang doang. dipertukar informasi di situ. Betul. Syukur-syukur dari situ bisa kolaborasi ya. Iya benar. Kadang-kadang banyak peluang yang muncul. Banyak peluang yang muncul gitu, banyak banget gitu. Jadi makanya jangan membatasi diri sih kalau yang kayak gitu-gitu. Nah, Bim, sekarang kan era digital. Banyak anak muda termasuk teman-teman kita di mahasiswa di Stikom Interstudi ini banyak yang istilahnya di area nyaman juga ya. Kan serba instan juga ya. Di balik kemajuan teknologi ada positif, ada negatif. Ada positif, ada negatif. Banyak yang sekarang tuh lebih memilih untuk di area nyamannya, terus kaum rebahan lah namanya sekarang dan lain-lain gitu loh. Nah, Bimo punya saran nggak buat adik-adik di Stikom atau teman-teman di Stikom nih yang memang punya kebiasaan habitnya begitu nih sekarang. Habitnya biar mereka bisa terbuka nih. Habitnya masih rebahan. Iya gitu loh. Oh oke. Gini sih, dunia itu berputar terus ya, berotasi terus gitu ya. Kalau lu nggak bergerak, kalau lu nggak menyelamatkan diri lu sendiri gitu ya siapa lagi, nggak akan ada orang yang bisa nolong gitu loh. Karena gini, semakin kita dewasa, semakin tambah berumur tuh kan lingkungan masih makin sempit ya Pak, gitu ya nggak sih. Temen paling bisa dihitung jari lah, gitu. Ya makanya dari itu kalau lu nggak punya mindset atau growth mindset gitu ya siap-siap aja kelibas sama zaman, kelibas sama yang muda-muda gitu loh. Karena ya ke depan nih cepet banget dunia gitu loh. Informasi pun juga cepet banget gitu loh. Makanya kalau kita nggak agile gitu ya bahasanya, atau adaptif gitu ya sama keadaan, bisa selesai udah. Karena era sekarang era disruption era. Iya betul. Berubahnya kita nggak tahu gitu. Betul. Belakang aja kita berubahnya kita nggak tahu. Betul. Luar biasa kan. Betul. Ini banyak banget yang udah ke disrupsi, makanya ngeri banget kan sebenarnya. Kita kalau kita masih nyantai-nyantai ya bisa aja mungkin pekerjaan yang dulu kita mau lamar terus tiba-tiba 6 bulan ke depan udah nggak ada tuh kerjaan. Bisa loh. Lowongannya udah nggak ada ya. Kayak gitu bener nggak? Ya mohon maaf ya, maksud saya kayak misalkan kan ada isu yang kata teller bank tuh mau ditiadakan, yang kayak gitu. Udah mulai kan. Semua udah bisa self service orang, bener nggak? Virtual semua sekarang. Udah virtual semua. Buka tabungan apa sih? Iya. Kayak gitu maksudnya. Ya itu kan udah disrupsi yang paling nyata, gitu Pak. Bener nggak sih? Undangan nikah deh. Udah virtual gitu. Sekarang nggak masukin kotak, transfer atau barcode. QR, iya. Bener nggak? Itu udah disrupsi, udah jelas gitu loh. Maksudnya ini ke depan akan banyak disrupsi lain yang kita memang harus siap dan harus upscaling atau rescaling Pak. Dari kita sebagai SDM ya, gitu. Makanya saya tuh kalau misalkan waktu itu dari kantor ada pelatihan kayak bootcamp digital marketing, ikut aja, cobain gitu loh. Maksudnya at least lo tahu lah gitu. Nggak ada ruginya ya. Nggak ada ruginya, gratis juga ya. Iya, kayak gitu maksudnya penting supaya tahu gitu ya cara pemasaran sekarang tuh gimana sih, gitu. Iya nggak sih? Benar-benar. Bim, mengenai dunia pekerjaan, dunia industri istilahnya sekarang gitu kan. Nah, pemerintah kan mencanangkan namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Nah, Bimo tahu nggak sih mengenai Merdeka Belajar, dan kira-kira pendapat Bimo mengenai Merdeka Belajar itu apa sih sekarang? Oke.
ini mohon maaf banget ya kalau misalkan saya nggak begitu tahu secara definisi, cuman beberapa kali saya baca berita, berapa kali saya lihat dari Instagramnya Mas Menteri Nadiem itu Merdeka Belajar itu kan saya ngelihatnya kayak ilmu ini bisa diserap dimanapun Pak, gitu. Tanpa tidak membatasi di ruangan mana. Betul, bukan sebatas ruang kelas gitu loh. Dimanapun bisa belajar. Dimanapun bisa belajar, dan sekarang tuh kita udah makin bisa mengkerucut banget sih. Mau apa yang dipelajarin dan kita mau jadi spesialisasinya di apa gitu loh. Itu udah bisa banget karena sumbernya udah banyak banget gitu ya. Literasinya juga udah banyak banget, kita bisa akses gitu kan. Terus Merdeka Belajar ini juga saya ngeliatnya sih outputnya ke depan ini SDM-nya di Indonesia sendiri ini kan bisa jadi ada generalis, ada spesialis kan, dan memungkinkan banget nih buat si SDM ini nantinya dia akan mengkerucut mempelajari apa yang dia minati gitu loh. Passionnya dia. Iya, gitu ya. bener, karena beda Pak. Kalau dulu zaman saya SD kan ya kita dicekokin ya semua mata pelajaran gitu kan. Kalau sekarang kayaknya harusnya sih udah mengkerucut ya. Mungkin nanti anak SD udah belajar algoritma pemrograman, kita nggak ada yang tahu. Iya nggak? Digital entrepreneur udah belajar dari kecil. Udah pada belajar kayak begitu. Zaman kita kan belum ada kan? Benar, dan itu sudah dilakukan oleh Al Azhar. Iya. Saya pernah diundang waktu itu di Al Azhar SD malah. Dia minta guru-gurunya minta informasikan atau diedukasi mengenai apa sih digital entrepreneur, dan mereka menerapkan itu di sekolahnya mereka gitu. Itu sekarang udah kejadian. Iya, udah kejadian karena memang kebutuhan industrinya ke depan itu Pak. Iya nggak sih? Kebutuhan industrinya ke depan itu, makanya kalau misalkan kita nggak ya ibaratnya saya juga kan akan tua juga nantinya kan gitu. Kalau kita nggak agile gitu ya, nggak mau belajar juga gitu ya pasti saya akan kegilas sama yang lebih muda lagi gitu loh. Gitu. Oke. Bim, pengen tahu nih, nggak kerasa kan kita sudah lumayan nih kita diskusinya ya. Diskusi. Nah, pengen tahu kira-kira Bimo punya moto hidup apa sih, Bim? Moto hidup Lo apa? Atau lu punya quote nggak sih kira-kira ya? Biar teman-teman di Stikom atau teman-teman Volusi nih atau forum alumni Interstudi ini tahu nih Bimo tuh punya moto atau quote apa sih dalam hidupnya ini? Kalau moto saya tuh gini, lakuin atau nggak usah sama sekali. Oke, lakukan atau tidak sama sekali. Atau tidak sama sekali. Kenapa gitu? Ketika lo pilih satu, katakanlah misalnya pekerjaan, lo lakuin sepenuh hati, gitu ya. Mau gajinya enak kek, mau kerjaannya nggak enak, lakuin sepenuh hati kalau lo udah milih itu. Tapi kalau misal masih ragu-ragu, mending nggak usah sama sekali. Oke. Gitu. Kalau lakukan ya udah sepenuh hati dalam artian maksimal. Maksimal. Kalau nggak ya nggak sama sekali. Kalau nggak usah sama sekali gitu loh. Jangan yang kayak coba-coba gitu loh. Daripada kayak sebenarnya lo nggak capable gitu loh. Ya walaupun kata orang kan ada ya. Kalau misalkan coba aja dulu, siapa tahu emang bisa gitu loh, ya kan. Ada aja yang kayak gitu kan. Cuma maksudnya kalau saya pribadi ya elunya harus suka dulu sama fieldnya. Kalau lu nggak suka ya susah lah. Gitu. Makanya saya bilang lakuin atau nggak usah sama sekali. Lakukan atau tidak sama sekali. Iya. Wow, luar biasa nih. Nah, ngerasa nih Bim ya, diskusi kita nih pada hari ini seru banget ya. Seru. Memang kita ada keterbatasan waktu. Siap. Nah, di sini mudah-mudahan acara ngopi bareng alumni yang diselenggarakan oleh Volusi ini bisa terus nih. Ada banyak teman-teman alumni yang akan sharing di sini, termasuk Bimo barusan ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi baik teman-teman alumni ataupun mahasiswa Stikom yang lagi kuliah di sini gitu loh. Dan pasti memang benar Bim, seperti kata Pak Anies Baswedan juga yang saya suka ya, dibilang bahwa memang sumber daya terbesar dari sebuah bangsa itu bukan sumber daya alamnya, tapi sumber daya manusianya. Maka bangunlah itu gitu loh. Betul. Nah, di situ closing quote kita pada hari ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan nih menginspirasi teman-teman semua. Kita akan ketemu lagi di Ngopi Bareng Alumni di kesempatan yang lain. Terima kasih sekali lagi buat Bimo Eka Saputra. Dadah. Thank you. Waalaikumsalam. Closed doors, I'm a fool for your love.